be immortal, like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never gonna die. I wanna live forever, forever in your heart. Cek mic. Oke, balik lagi dengan Vipedik. Hari ini hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Kita akan mulai analisa market untuk hari ini. Dimulai dengan VIX dan indeks saham S&P 500. Bisa dilihat di sini VIX berada di long term setup long-nya dan S&P berada di bawah resisten yaitu daily short setup ya. Lihat dari VIX untuk intraday ya, kita berada di downtrend. Jadi intraday masih menunjukkan downtrend di mana dia punya short setup yang telah berhasil menembus targetnya. Dan di sini dia punya tensi yang juga menembus target dan kemungkinan berada di ekstensi setelah ekstensi. Untuk mengkonfirm support di daily, kita perlu ngebreak series short di mana yang terakhir ini merupakan ekstensi setelah ekstensi. Jadi untuk fix bearish selama berada di bawah 26,21 dolar, kalau kita bulatkan ke atas ya sekitar 30 dolar ya. Jadi untuk fix masih bearish untuk intraday-nya dan ini akan membuat situasi bullish di indeks saham S&P 500. Jadi untuk fix masih bearish selama berada di bawah 618% ekstensi after ekstensi shortnya. Dan untuk S&P di daily kita memang berada di bawah resisten 50% daily short setupnya. Di intraday kalau kita samakan atau ekuivalenkan dengan fix, kita berada di ekstensi yang ini. Mana di sini di S&P masih mempertahankan support ekstensinya. Ya. Jadi selama berada di atas 4.435,3 dolar, S&P bullish. Jika ya ekstensi ini bisa break, kemungkinan itu akan mengonfirmasi resisten yang ada di daily. Resisten yang kita gunakan fix sebagai leading indicator kita ya. Jika S&P break ekstensi long dan fix ngebreak ekstensi short, maka itu akan menjadi konfirmasi daily setup kedua instrumen ini ya. Bullish dan bearish di bawah 618. Lanjut ke mata uang. USD Japanese Yen berada di ekstensi setelah ekstensi dan setelah itu membuat ekstensi lagi. Lihat di intraday ya, dia punya ekstensi. Fokus dulu. Ekstensi setelah ekstensi daily tadi yang di trade bahkan sebelum nyentuh 382 berhasil mencapai target dan menembus target. Kemungkinan jika memang masih ada support selanjutnya yaitu ekstensi yang ketiga. Jadi untuk USD Japanese Yen masih bullish selama berada di atas 118,815 dolar. Nah, jika USD Japanese Yen ini turun malam ini untuk menuju support, kemungkinan S&P akan melanjutkan rally up-nya sementara ya, dan mungkin mata uang yang lain akan naik. Dan ketika USD Japanese Yen nyentuh support ini kita perlu perhatikan nantinya. Jika dia setelah menyentuh support dia naik, maka semua yang berpairing dengan dolar kemungkinan akan melemah. Dolar menguat dan yang berlawanan dengan dolar melemah. Jadi untuk USD Japanese Yen bullish selama berada di atas 118,815 dolar. Lanjut ke euro. Euro berada di daily short tetap.
di intraday-nya, kemungkinan di sini dia ngebuat double top ya. Karena setelah trend break, euro eh, tidak pullback untuk longnya dan malah langsung menyentuh previous high atau high yang sebelumnya. Dan ini yang akan membuat long setup selanjutnya berbahaya. Perlu diingat juga kita masih berada di bawah daily resistance. Di intraday-nya ini memang euro masih mempertahankan long of the week-nya. Jadi euro masih mempertahankan long setup dari minggu lalu ke minggu ini, dari low di minggu yang lalu ke minggu minggu ini masih dipertahankan, dan dia juga di sini punya setup short intraday yang juga lagi dipertahankan. Lihat lagi di sini double top. Jadi stuck di antara dua setup untuk euro. Tapi untuk long term resistance-nya, selama kita masih berada di bawah 1,12318 dolar, euro masih biris. Intraday-nya stuck di antara dua. Jadi salah satu setup ini harus break untuk menentukan arah direksi selanjutnya untuk euro. Jika tadi USD Japanese Yen melemah, kemungkinan dia bakal naik ke resisten yang lebih besar di daily. Jika USD Japanese Yen terus membuat haki yang baru, kemungkinan euro bakal bermain short setupnya. Selanjut ke Aussie US dollar. Aussie US dollar masih berada di weekly, ya ini weekly long term short setup di bawah resistance weekly. Untuk di daily kita bullish. Aussie satu-satunya mata uang yang masih bullish, paling kuat, mata uang yang paling kuat sekarang ya. Dimana dia punya long setup yang berhasil di trade sekali, 2 kali, dan sekarang berada di long setup yang ketiga dengan anchor yang sama. Di sini nggak banyak struktur yang bisa kita lihat ketika Aussie ngebuat rally up ini ya di intraday-nya. Nggak ada pullback sama sekali. Malah kemungkinan mungkin bakal naik ke high yang sebelumnya. Secara teknikal untuk Aussie selama berada di atas long setup ini, selama berada di atas 618 long setup ini, 0,72644 dolar, Aussie masih bullish. Aussie masih bullish selama berada di atas 618 long setup ya. Oke. Lanjut ke British Pound, GBP. Untuk long term kita masih berada di resistance untuk weekly ya. Sudah di trade sekali, 2, dan ini yang ketiga. Belum mencapai target, dan karena ngebuat low baru kita begini. Oke, dan yang menarik di sini bisa aja kemungkinan GBP bakal rally untuk naik ke resisten tahunannya. Jadi high of the year ke low of the year. Tapi yang mencegah kita buat naik di sini ada anchor yang menarik. Karena di sini juga ngebuat kemungkinan double top. Ya, ini resisten yang nggak bisa ditembus sama British Pound. Itu karena ada halfway back dari high yang dibuat tanggal 25 Februari ke low 14 Maret. Ke time frame yang lebih kecil di sini dia juga punya setup long yang masih berhasil dipertahankan. Sebelumnya dia tadi karena ini gue lihat dulu. Udah break ya. Dia udah break. Belum. Sebelumnya dia di sini nggak ada struktur pullback di sini ya, malah break di sini. Tapi waktu hari Jumat sebelum close, jadi ditarik dari low hari Senin ke high di hari Jumat minggu lalu. Di sini terlihat GBP masih mempertahankan pullback longnya.
Untuk long term kondisinya, British pound masih bearish selama berada di atas 1,32705 dolar. Jadi situasinya sama kayak euro. Bisa aja kita bakal jadi pingpong di sini sampai ada tren yang break. Euro juga bisa aja di sini bakal pingpong sideways dan sampai ada salah satu setup yang break. Oke, kita lanjut ke komoditas gold. Nah, ini weekly chart masih berada di bullish setup di daily. Ya, ini anchor dari 9 Agustus tahun lalu ke high yang paling baru sekarang. Kita berada di support 382. Intraday ya. Sebelumnya sudah ada ekstensi short yang sudah break. Oke. Ekstensi short yang sudah break yang kemungkinan bakal ada perubahan tren untuk gold dari downtrend ke uptrend lagi. Lanjutkan long setup yang ada di weekly-nya. Setelah trend break ini short trend break ini terjadi, gold di sini mempertahankan long setupnya. Ya. Ini masih mempertahankan long setup 1922. Nggak nutup kemungkinan kalau gold bisa aja bakal retest ke low yang di sini. Mana low yang ini dibuat waktu saat FOMC. Ya, bisa aja dia bakal retest lagi ke bawah atau mungkin ke support yang lebih besar yaitu 50% retracement long weekly-nya. Untuk sekarang dia masih mempertahankan long setup dari dari low di FOMC ke high minggu lalu. Bullish selama berada di atas 1.915 dolar. Dan kita jika memang bisa kemungkinan bakal ada break short setup yang seperti ini, mungkin bisa bukan financial price ya, mungkin selanjutnya bisa melanjutkan long setup jika ada trend break lagi. Itu kemungkinan short setup lawannya ya. Ini mungkin bisa kita jadikan konfirmasi jika support intraday ini memang berhasil ya. Kemungkinan gold juga masih kemungkinan bakal turun lagi ke retest FOMC low atau mungkin ke support yang lebih besar. Kita lanjut ke crude oil. Crude oil di sini pullback long dari low tanggal 2 Desember 2021 ke high paling baru, high tahun 2022 ini. Kita berada di HWB longnya. Nah, di sini crude oil belum ada pullback untuk next long setupnya. Yang menjadi situasi bahayanya kalau crude oil duluan nyampe ke 50% daily setupnya, kemungkinan kita nggak bisa bakal percaya long setup yang lebih kecil, yang kecil ini. Jadi kalau crude oil naik ke setup shortnya duluan, lalu nggak bisa ngebreak resisten daily-nya, maka long setup yang ini kemungkinan nggak bisa kita percaya. Jika dia nge-trade daily short setupnya duluan. Kecuali nanti memang bakal ngebreak daily short setupnya, ada kemungkinan probabilitas yang tinggi kita bisa long di long setup selanjutnya. Oke, untuk sekarang crude oil masih bullish selama berada di atas 99,72 dolar. Dan yang terakhir Bitcoin. Ini chart weekly. Oke. Di weekly ini dari 0 ke all time high kita berada di support 34.500 dan setelah itu sudah sideways selama hampir 2 bulan.
untuk Bitcoin. Dan di sini ngebuat lower high, higher low, lower high, higher low, lower high, kemungkinan bakal ngebuat higher low lagi mungkin, atau mungkin bakal terjun bebas ya. Ya, BTC harusnya mengikutin arah kekuatan dolar dan arah indeks saham. Jadi perlu kita ngelihat instrumen yang lain ketika BTC sedang tidak ada tren yang jelas, di sini cuma sideways atau kemungkinan ngebuat wedging triangle karena long setup dan short setupnya pilot. Ketika dua setup ini gagal, harga pasti akan ngebuat wedge seperti ini. Dan bisa dilihat di sini cuma balik lagi ke range atasnya. Lower high, higher low, lower high, higher low, lower high, higher low, sampai ada yang break, sampai ada yang meledak nanti kemudian. Jadi triangle ini biasanya kalau di elite wave itu wave 4, kemungkinan 1, 2, 3, wave 1, 2, ini 3, dan ini wave 4 nya A, B, C, D, E, baru wave 5 kemungkinan kalau dari sisi elite wave. Jadi wave 1, 2, 3, ini wave 4 nya yaitu triangle A, B, C, D, E, dan wave 5. Kecuali S&P terus naik, dolar terus melemah, kemungkinan USD Japanese yen melemah, ya ngebreak ekstensi longnya ini, ada harapan kemungkinan untuk BTC bisa naik, termasuk juga indeks saham. Yang seperti yang kita tahu, Fed, Federal, Bank Sentral Amerika tetap ingin menaikkan tapering ya, mempercepat frekuensi taperingnya. Jadi nggak ada yang di cancel dari soal taperingnya, masih tetap dengan putusannya. Jadi environment atau lingkungan masih ya cenderung bearish untuk semua aset yang berlawanan dengan dolar sekarang. Jadi perlu hati-hati jika ingin investasi atau long atau buy suatu aset yang berpairing dengan dolar untuk sekarang, karena semua instrumen yang berlawanan dengan dolar masih berada di bawah resisten, dan environment dan semua lingkungan market juga masih cenderung bearish. Oke, cukup cukup analisa untuk hari ini. Jika ada yang bingung silakan tanyakan di Discord. Jika merasa terbantu dengan analisa ini, silakan share konten ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian. Terima kasih.